Anda kembali di Newsline, pemirsa. Terkuak sudah rangkaian pembunuhan sadis yang diduga dilakukan 3 tersangka, yakni Wawan Erawan dan juga Solihin pasca tewasnya 3 orang dari satu keluarga di Bekasi pada 12 Januari yang lalu akibat diracun di Bekasi. Dari pengembangan polisi, kedua pelaku ternyata telah menghabiskan nyawa 9 orang yang tersebar di Bekasi, Garut, dan juga Cianjur. Medisnya sebagian besar merupakan orang-orang terdekat dari mereka. Suasana gelap gulita terlihat di salah satu rumah pelaku di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tak lama setelah dievakuasi 4 jenazah korban yang dikubur oleh kedua pelaku Kamis malam 19 Januari 2023. Keempat jenazah yang telah jadi kerangka yang diduga dibunuh oleh pelaku Wawan dan Solihin. Dari lubang lainnya yang berlokasi di samping rumah Solihin, ada 2 jenazah yang merupakan mantan mertua dan mantan istri tersangka Wawan. Warga juga melihat lubang yang ditutup dengan cor semen dengan sebuah kandang ayam di atasnya. Di lubang yang berlokasi di samping rumah Wawan yang merupakan lubang septic tank, terkubur sesosok jenazah anak berusia 2 tahun yang merupakan anak Wawan dari hasil perkawinannya dengan istri terdahulu. 1 jenazah lainnya ditemukan terkubur di sebuah rumah kontrakan korban di desa lain masih satu kecamatan. Korban merupakan mantan istri kedua Wawan yang dikubur 2021 lalu. Dari pendalaman petugas dari Polda Metro Jaya, masih ada 1 korban lainnya yang masih dicari. Merujuk dari pengakuan pelaku, ada 5 korban yang dibunuh di Kecamatan Ciranjang. Dugaan sementara motif pembunuhan berantai di Cianjur dan Bekasi adalah pesugihan dan penggandaan uang. Sementara menurut Ketua RT setempat Sunario, kedua tersangka merupakan warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, dan aktif bergaul serta tidak mencurigakan. Solihin merupakan pedagang es cincau yang berjualan di daerah Bekasi. Sedangkan Wawan yang juga berjualan jarang terlihat di kampung dan sering keluar rumah. Sunario kaget setelah polisi menangkap keduanya dan didapati 3 jenazah yang dibunuh pelaku. Ya memang kaget. Saya emang nggak menyangka gitu, orang yang pendiam, dua-duanya suka ke masjid gitu, nggak menyangka bahwa dia itu seorang pembunuh gitu. Pengungkapan kasus rangkaian pembunuhan oleh Wawan dan Solihin setelah pihak Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkapkan hasil penyidikan dari meninggalnya 3 orang keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat pada 12 Januari 2023. Polisi mendapatkan laporan dari warga Bantar Gebang, Bekasi mengenai adanya 3 orang yang meninggal dunia dengan mulut berbusa, diduga akibat keracunan. Sementara 2 korban lainnya sekarat dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Ketiga korban ialah Maimunah, Ridwan Abdul, dan Riswandi. Keempatnya merupakan warga Cianjur. Pasca kejadian, polisi menangkap 3 orang tersangka, Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan Dede Solehudin alias MDD, adik ipar Maimunah. Wawan merupakan suami dari korban Maimunah. Di Bekasi, seminggu melakukan penyidikan melalui olah TKP, pihak kepolisian menemukan 1 lubang galian sebesar 1 kali 2 meter dengan kedalaman 2 meter di belakang rumah kontrakan mereka di Bantar Gebang. Polisi menemukan bungkus racun di tempat pembakaran sampah dan pestisida. Ditemukan pula kopi sudah diseduh dan muntahan korban yang mengandung racun. 3 korban tewas di Bekasi dibunuh Wawan dan Solihin karena korban mengetahui para tersangka telah melakukan tindak pidana lainnya. Para tersangka memberikan janji-janji kepada calon korban untuk mendapatkan kesuksesan dan kekayaan, kemudian meminta uang. Setelah korban menyerahkan harta benda, lalu dibunuh. Korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi
keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Fakta lainnya yang ditemukan oleh kepolisian ialah tersangka atas nama Dede Solehudin terlibat kejahatan dengan modus penggandaan uang. Dede meminta uang dari para TKW yang bekerja di luar negeri dan menjanjikan pembangunan rumah. Dari 9 korban meninggal dunia, 2 diantaranya ialah jenazah dari TKW. Namun yang menjadi catatan kita semua di sini yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, bahwa korban sebagian besar berasal dari family tree dari para tersangka, istrinya, mertuanya, anaknya. Tapi di sisi lain ada 2 orang ini yang teridentifikasi, 6 orang yang meninggal di luar TKP Bekasi adalah TKW yang memasukkan atau mengirimkan uangnya kepada tersangka. Polisi menggunakan metode penyidikan scientific crime investigation seperti kasus kematian sekeluarga di Kalideres beberapa waktu lalu, serta melibatkan berbagai ahli, mulai dari dokter forensik, lab forensik, hingga psikologi forensik. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, polisi masih terus mendalami rangkaian pembunuhan ini. Menurut pengakuan istri keempat pelaku, sekitar 17 tahun ia hidup bersama pelaku dan tinggal di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Tidak ada gelagat yang mencurigakan dari pelaku, karena pelaku memperlakukan istri keempatnya cukup baik. Kan saya tuh apa-apa kalau di luar keluarga mah gitu. Kalau kesehariannya itu seperti apa sih Bu? Profesi ya itu ya kerjanya jadi apa di pabrik beras gitu. Kamis 12 Januari 2023, kasus dugaan keracunan makanan dan minuman menewaskan 3 orang dalam satu keluarga di Kampung Ciketing, Udik, RT 02 RW 03, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 hari berlalu, kasus tak kunjung terungkap. Di lokasi kejadian banyak ditemukan bungkus kemasan kopi hitam yang berceceran. Sosok yang diburu keberadaannya adalah suami korban. Seorang warga yang juga pemilik warung menyebut sebelum kejadian, salah satu korban sempat membeli 5 saset kopi hitam di warungnya. Salah satu korban tewas akibat diracun. Ai Maimunah sempat menyebut akan dijemput suaminya untuk pulang kampung ke Cianjur, Jawa Barat. Maimunah bukan lagi dijemput pulang kampung ke Cianjur, tapi sengaja dihabisi suaminya, Wawon. Tim Liputan, Media Group Network.